You are here. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan. Bersyukur jika sampai saat ini beri kesempatan beribadah walau melalui Zoom. Pagi ini kita akan merayakan Minggu Persekutuan Anak Baptis Sedunia tahun 2021 dan kita menggunakan liturgi yang agak beda dari biasanya yang telah direkomendasikan dari Sinode dan MBC. Kita akan angkat pujian dari PPR 1 nomor 141. Marilah orang berdosa. Marilah orang berdosa di hadapan Tuhan. Segalanya engkau jadi aman. Pada Yesus, percaya sekarang. Yesus memberi selamat, terimalah sekarang. Selanjutnya, votum dan salam akan dipimpin Pendeta Edi. Kami persilakan. Kebaktian di Minggu Persekutuan Anak Baptis Sedunia ini
Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Nas pengantar diambil dari Mazmur nomor 27, ayat 1, 2, 4, dan 5. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan terjatuh. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin, amin, amin. Amin, amin, Waktu selanjutnya saya serahkan pada Diaken Retno yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Retno. Terima kasih Pendeta Edi. Saya akan membacakan litani dan Saudari Senja yang akan mewakili jemaat untuk merespon. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat datang kepada Anda semua, saudara-saudari dalam kebaktian saat ini. Sungguh suatu sukacita bisa berkumpul dalam rumah Tuhan. Kita menaikkan pujian kita dengan penuh kesungguhan hati. Ini saat yang terindah untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus selalu menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita beri salam dan menyambut satu dengan yang lain dalam persekutuan kita bersama. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan Saudari Karin. Silakan Karin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan warta minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Bapak Robert Jakniko, 31 Januari, Bapak Adi Sudiro, 5 Februari, dan Saudara Kelvin Tanujaya, 6 Februari. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Darmaji, 3 Februari, dan Bapak dan Ibu Pendeta Emeritus Jonathan Tanujaya, 5 Februari. Tuhan Yesus memberkati.
Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa kebaktian Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 pagi melalui Zoom. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Minggu 7 Februari akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Jemaat dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing atau mengambil hosti dan anggur perjamuan yang disediakan gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengambil di gereja dengan menghubungi sekretariat pada jam kerja. Selanjutnya, kita akan menyaksikan warta jemaat dalam bentuk cuplikan video. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Diaken Retno. Terima kasih, Karin. Untuk selanjutnya kita akan angkat pujian dari PPR 1/143 Anugerah yang Ajaib. Nggak bisa pakai jemaat.
Pak Thomas akan memimpin dalam doa syafaat. Saya silahkan Pak Thomas. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi ini kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Tuhan Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas semua berkat pemeliharaan dan anugerah sehingga pada hari ini, pada pagi ini, kami boleh untuk berbakti bersama-sama melalui fasilitas Zoom yang ada saat ini. Tuhan, kami mohon kiranya pada kebaktian ini Tuhan memberikan berkat dan anugerah melalui internet yang ada sehingga boleh berlangsung dengan baik. Kami juga ingat akan semua pelayan kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, khususnya untuk Bapak Pendeta Edi yang akan memaparkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapin lidah bibirnya, supaya apa yang disampaikannya ya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan, kami juga ingat akan persembahan-persembahan yang akan dilakukan oleh jemaat kami, baik melalui persembahan melalui online maupun melalui persembahan pengumpulan seperti biasa. Mohon Tuhan berkat dan anugerah Tuhan untuk semua persembahan itu, biarlah semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga ingat akan jemaat-jemaat di kami pengharapan ini yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan berikan kekuatan ya Bapa, supaya mereka tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dan juga kami khusus ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan pimpin mereka satu demi satu untuk dapat mencari pola pengobatan yang sesuai. Dan Tuhan berkati ya Tuhan semua upaya pengobatan itu supaya boleh berhasil dengan baik dan mereka dapat untuk sehat kembali seperti semula. Tuhan, pada pagi ini kami juga ingat akan kebaktian dan perjamuan kudus yang akan dilakukan pada minggu Januari 7 Februari 2021 minggu depan. Mohon Tuhan kiranya persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mempersiapkan diri dan dilayakkan di hadapan Tuhan pada waktu kami mengadakan perjamuan pada minggu depan. Tuhan, kami juga ingat akan pandemi yang masih berlangsung di Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberikan bantuan untuk pencegahan daripada penyebaran virus corona ini, supaya makin lama makin dapat diatasi. Kami juga mohon berkat Tuhan atas semua pengobatan yang dilakukan terhadap pasien yang terkena. Tuhan berikan berkat dan pelayanan dan kekuatan juga Tuhan untuk para tenaga medis yang menangani, serta Tuhan berkati peralatan-peralatan yang diperlukan oleh mereka supaya semuanya boleh berhasil dengan baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas tersedianya obat maupun vaksin yang sudah ada saat ini. Dan mohon kiranya Tuhan berkati dalam pengirimannya ke seluruh Indonesia supaya dapat sampai di tempat masing-masing yang membutuhkannya. Tuhan, pada pagi ini kami juga ingat akan sikap masyarakat Indonesia. Mohon Tuhan siapkan di dalam menghadapi pandemi ini, supaya mereka dapat mentaati semua protokoler kesehatan yang telah ditetapkan. Dan mohon pimpinan Tuhan, biarlah semuanya itu menjadi kebiasaan baru di dalam kehidupan kami dalam waktu-waktu yang akan mendatang. Pada pagi ini kami juga ingat Tuhan akan bencana alam yang terjadi di negara ini, baik itu berupa gempa bumi, tanah longsor maupun banjir yang terjadi di beberapa tempat. Mohon kiranya Tuhan berikan pertolongan ya Tuhan, supaya di dalam penanganan terhadap korban yang ada dapat berlangsung dengan tepat, dengan cepat, dan banyak yang dapat diselamatkan.
Tuhan, pada pagi ini kami juga ingat akan hari World Fellowship Sunday yang diadakan pada pagi ini. Dan khususnya pada pagi ini kami akan mendoakan untuk Mennonite World Conference di Asia. Ya Tuhan, kami ingat akan 23 sinode gereja-gereja yang ada di Asia ini, yang sudah menjadi anggota maupun yang akan menjadi calon anggota MWC. Nah, kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan sudi untuk memberikan harapan, semangat kepada anggota-anggota gereja MWC ini yang mengalami penderitaan ataupun penganiayaan dan tekanan. Tuhan berikan kekuatan supaya mereka tetap semangat dan penuh harapan untuk dapat terus bertahan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja-gereja di Asia ini yang merupakan bagian daripada tubuh Kristus. Biarlah mereka tetap dapat disatukan dan jalin hubungan yang baik satu dengan yang lain di dalam ikatan kasih Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mohon pimpinan Tuhan ya Bapa, supaya gereja-gereja itu dapat saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, dan saling melengkapi satu dengan yang lain untuk dipakai menjadi saksi kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Tuhan, pada pagi ini kami juga bersyukur untuk kaum Anabaptis di seluruh dunia ini yang sudah dapat disatukan di dalam iman, di dalam kerajaan Tuhan. Kami mohon walaupun dalam perbedaan bahasa maupun budaya, mereka tetap satu di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk jejaring antar anggota MWC yang sampai saat ini terus bertumbuh melalui misi pelayanan kesehatan, misi perdamaian dan pendidikan. Biarlah Tuhan berkati sehingga semuanya tetap dapat tumbuh berkembang dengan lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Pada kesempatan ini kami juga ingat Tuhan akan saudara-saudari kami yang ada di seluruh dunia ini dimanapun berada. Dan khususnya yang saat ini mengalami kelemahan karena penyakit, karena tindakan kekerasan, karena bencana alam ataupun mengalami ketidakadilan. Mohon kuatkan mereka Tuhan. Berikan mereka kemampuan untuk dapat tetap bertahan. Dan mohon Tuhan berikan hemat mereka untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga pada pagi ini akan berdoa khusus untuk para pengurus daripada MWC. Khususnya kami berdoa untuk Sekretaris Umum Bapak Cesar Garcia, untuk perwakilan MWC di Asia Tenggara Pak Agus Maryanto, untuk perwakilan Asia Selatan Bu Cynthia Pikok, dan untuk Asia Timur Laut Pak Yeremia Choi. Mohon Tuhan agar mereka Tuhan berikan hikmat untuk dapat memimpin dan melayani gereja-gereja di Asia di seluruh dunia ini dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami juga ingat akan acara temu raya dari MWC yang akan diselenggarakan di Indonesia, di kota Semarang. Tuhan, mohon kiranya Tuhan berikan berkat pimpinan agar semua perencanaan yang telah dilakukan di dalam temu raya itu dapat dilaksanakan secara aman, termasuk dengan segala penyesuaian yang ada karena situasi dan kondisi yang saat ini sedang berbeda dengan kondisi yang biasanya. Tuhan, mohon Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kuasa Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati dan akal budi semua yang akan hadir di dalam pertemuan temu raya itu. Biarlah semuanya itu Tuhan akan menghadirkan, membawa semangat persatuan di dalam Roh Kudus. Mari saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kami akan akhiri doa ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, waktu saya kembalikan kepada Diaken Retno. Terima
Terima kasih Pak Thomas untuk doa yang sudah disampaikan. Tema kebaktian hari ini adalah bersama-sama mengikuti Yesus melintas batas. Sebelum firman Tuhan dibacakan oleh Ibu Sylvia Andriani, kita akan angkat pujian Bertobatlah. Bertobatlah dan balik bertobatlah dan tunggukan dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Allah. Oh baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tuntut kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Balik pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh baliklah pada Allah. Oh baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunduk kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Baliklah pada salib Tuhanmu. Di atasnya dan kau pun telah ditebus. Dengarkanlah suaranya memanggilmu. Oh baliklah pada Allah. Oh baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunduk kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Doa persiapan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab akan disampaikan Ibu Sylvia Andriani. Saya silakan. Terima kasih Diakan Retno. Marilah kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa atas berkat dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk beribadah bersama melalui Zoom ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buatlah kami para jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ini, supaya siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang telah disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan diambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 6. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud.
Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan, selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Edi untuk menyampaikan firman. Ya, terima kasih Bu Sylvia yang sudah berdoa dan membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama dengan gereja-gereja Anabaptis sedunia merayakan Minggu Persekutuan Anabaptis Sedunia. Mungkin kita sebagian sudah mengerti, tetapi sebagian yang lain kita juga perlu mengerti. Ada apa sih sebetulnya Minggu Persekutuan Anabaptis Dunia, atau disebut juga Anabaptis World Fellowship Sunday. Tanggal 21 Januari tahun 1525, atau 496 tahun yang lalu, bertempat di rumah Felix Mann di Swiss, berkumpullah orang-orang yang setia dan bertekun membaca firman Tuhan. Disitulah mereka berkumpul untuk senantiasa belajar. Dan hari itu ada sesuatu yang luar biasa. Mereka memutuskan untuk dibaptis ulang. Dimulai dari Josh Blorok yang sebagai imam, dia minta dibaptis oleh Konrad Grebel, dan kemudian Josh Blorok membaptis mereka semua yang hadir pada saat itu. Dan itu diperingati sebagai lahirnya Anabaptis. Maka kita merayakan perayaan Minggu Persekutuan Anabaptis Dunia ini dirayakan minggu yang dekat dengan tanggal 21. Sebetulnya yang paling dekat tanggal 24, tetapi kita nggak harus tanggal 24, yang paling dekat jadi 24 atau 31. Kita masih bersama-sama dengan gereja-gereja di gereja-gereja Anabaptis seluruh dunia merayakan bagian ini, termasuk di GKKMI ada yang merayakan tanggal 21, ada yang merayakan tanggal 24 dan sekarang 31, ada juga yang sebelumnya juga sudah merayakan. Artinya kita ada satu kesukaan dan satu momen penting di dalam iman percaya kita sebagai orang-orang Anabaptis Menonet. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita tidak asing dengan gambar yang ada di depan ini. Ini adalah gambar rel kereta api. Mungkin tidak asing bagi kita. Kita mengerti karena di Jakarta banyak sekali rel kereta api, jadi kita mengerti, tidak asing. Apa yang kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, rel kereta api ini kan terdiri dari dua batang besi yang panjang yang sama-sama dipakai sebagai tumpuan dari roda dari kereta api. Iya, kita mengerti di situ. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah seringkali kalau kita melangkah segala sesuatu, kadang antara pikiran dan juga apa yang kita pahami dan kita lakukan seringkali tidak kontras. Kita kepinginnya kontras, harusnya kontras antara yang kita pahami dan kita lakukan, sebenarnya berjalan bersama. Kita memahami, oke, ini bagus, tapi yang kita lakukan mungkin beda. Atau kita sebaliknya, atau hal yang berbeda. Atau yang kita katakan itu baik dan benar, tapi yang kita lakukan ternyata tidak seperti itu. Nah, kita belajar dari rel kereta api. Seharusnya apa yang kita pahami dan kita lakukan itu berjalan selaras bersama di dalam kehidupan kita semua. Nah, Anabaptis Menonet, saya pikir kita belajar tadi dari Minggu Persekutuan Anabaptis Sedunia, tanggal 21 Januari 1525. Orang-orang yang setia dan tekun di dalam Tuhan. Belajar Alkitab. Memahami Alkitab sungguh-sungguh. Mereka belajar bersama.
Dan inilah yang menjadi ciri dari orang-orang Anabaptis, termasuk kita juga Anabaptis Mennonite. Beberapa minggu yang lalu ketika rapat majelis, saya juga mengusulkan bahwasanya kita belajar bersama Alkitab. Dan nanti Bapak Ibu akan melihat ada orang-orang awam. Maksudnya orang awam bukan lulusan teologi yang akan berkhotbah. Tentunya saya harus menyediakan kita kumpul bersama-sama, belajar bersama-sama, karena kita semua, kita meyakini kita semua itu Roh Kudus tinggal pada setiap kita. Dan kita punya hak yang sama di dalam menerima Roh Kudus dan juga menafsirkan Alkitab. Inilah yang dikembangkan oleh orang-orang Anabaptis. Jadi bagian dari menafsirkan Alkitab bukan hak secara khusus bagi sarjana-sarjana teologi. Tapi orang-orang awam juga diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam memahami Alkitab. Tentunya berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah murid-murid Yesus bukan semuanya orang terpelajar, tapi diberikan hikmat yang luar biasa. Kita mencoba menghidupi apa yang dilakukan oleh orang-orang Anabaptis Mennonite. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pengaruh dari apa yang dilakukan oleh Josh Blorock, Conrad Grebel, Felix Mann, dan teman-teman yang lain, ini memicu adanya penyiksaan baik dari negara maupun agama mayoritas, agama yang berkuasa saat itu. Orang-orang Anabaptis dikejar-kejar dan mereka berusaha ditangkap karena mereka membaptis ulang. Itu di sisi yang lain. Tapi orang-orang Anabaptis senantiasa bertekun. Apapun risikonya, sepanjang Alkitab mengatakan itu kebenaran, adalah kebenaran. Bagi para reformator kita, baptisan bukan sekedar lahir dibaptis. Bukan sekedar masalah anggota gereja atau mendapatkan iming-iming tertentu ketika dibaptis. Tapi baptisan adalah ekspresi iman dari mereka. Ekspresi iman menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itulah yang dihidupi oleh para reformator Anabaptis kita. Tentunya kita bisa memahami. Ternyata tidak mudah ketika kita sungguh-sungguh bertekun di dalam firman dan kita melakukannya. Ternyata tidak mudah sama sekali. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan kita ada di Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 6. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu Sylvia. Apa yang ada di sana sungguh menarik. Dan ini adalah bacaan yang salah satu bacaan yang direferensikan di dalam perayaan kita di tahun ini. Ada 6 ayat yang dibaca di sana. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Biasanya Nabi, dan memang demikian, itu adalah orang yang berbicara tentang masa depan. Dan benar demikian. Begitu juga Yesaya yang sedang berbicara bagian. Maka dia mengatakan ada bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Bagaimana orang-orang yang mendengar berita dari Yesaya itu harus mengembangkan kewaspadaan. Bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan. Harus ada kesadaran yang tepat di dalam Tuhan. Di dalam mengikuti Tuhan. Tapi yang menarik, Bapak Ibu sekalian, di dalam tataran bahasa Ibrani, Nabi itu berarti memancar seperti air. Jadi bukan hanya orang yang berbicara tentang masa depan, tetapi juga memancar seperti air.
Nabi ini dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Dipilih Tuhan secara khusus. Banyak di antara mereka yang keluar dari wilayahnya. Berani melewati batas. Dan memancar terus. Memancar apa? Memancarkan tentang kasih Kristus. Memberitakan tentang kasih Tuhan. Tentang hukuman Tuhan. Dan segala hal yang Tuhan taruh di dalam hati mereka dan pikiran mereka. Untuk diberitakan kepada jemaat-jemaat. Demikian juga Nabi Yesaya. Yang pada waktu dia memberitakan ini, konteksnya adalah orang-orang Israel sedang ada di Babilonia. Mereka dibuang karena mereka kalah perang dan mereka harus dibuang ke Babilonia. Dan mereka sudah hidup mapan, sebagian besar mereka mapan. Perhatikan bahwasanya ketika seorang sudah diambil dan pindah ke luar negeri yang begitu jauh dan mereka merasakan hidup nyaman. Tentunya mereka merasakan bahwasanya oke lah, ini mungkin bagian dari hidup kita. Kita sudah di tempat yang jauh dan mari kita hidup bersama. Dan mereka juga hidup di sana. Mereka beribadah. Kita lihat di dalam kitab-kitab nabi-nabi yang lain, mereka juga beribadah. Mereka menjalankan ibadah dan mereka hidup seperti manusia normal. Mereka berusaha dan bekerja. Tapi ketika Yesaya mengatakan hal ini, sepertinya mereka benar-benar diingatkan. Harus ada kewaspadaan tingkat tinggi dan kesadaran yang penuh. Bahwasanya Tuhan sungguh memperhatikan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Maka di awal dikatakan ayat yang pertama, ayo, semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Ayo, satu ajakan yang kuat dari Yesaya kepada orang-orang Israel di pembuangan itu. Mereka disadarkan bahwasanya ketika mereka menikmati yang ada pada saat itu bukanlah yang sejati. Tuhan menyediakan hal yang lebih daripada itu. Mereka diingatkan, disadarkan bahwa apa yang mereka nikmati pada saat itu itulah bagian satu kenikmatan yang tidak bisa melebihi kenikmatan yang Tuhan sediakan dan berikan bagi mereka. Diingatkan, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sesuatu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesaya kembali mengingatkan pada orang Israel bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan mereka harus kembali kepada Tuhan. Dan secara khusus Yesaya mendorong mereka, ayo balik ke Yerusalem. Ini bukan tempatmu. Tempatmu adalah di Yerusalem, bukan di Babilonia. Wow. Berita ini tentunya mengejutkan bagi orang-orang Israel pada saat itu. Mereka yang sudah tinggal sekian lama, mereka ada di pembuangan 70 tahun, tapi ini belum mencapai 70 tahun. Mereka diingatkan apa menjadi kenyamanan hidup mereka, zona nyaman mereka. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya seperti menempelak mereka. Kesadaran bahwasanya Tuhan sungguh menyertai. Tuhan memberkati. Dan Tuhan menyediakan berkat-berkat istimewa bagi orang-orang Israel selama dalam pembuangan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan juga menyediakan berkat yang istimewa kalau mereka kembali ke Yerusalem. Mengagetkan bukan? Andaikan di antara mereka ada yang sudah menikmati hal-hal mereka ketika di Babilonia. Mereka berhasil di dalam pekerjaan mereka menjadi orang yang sukses. Apakah mereka akan kembali ke Yerusalem? Belum tentu. Ada tantangan yang nyata dalam hidup mereka. Disinilah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya yang artinya memancar seperti air itu.
menantang orang-orang Israel untuk berani mengikut Tuhan melintas batas dari Babilonia kembali ke Yerusalem, ke Israel. Tentu tidak mudah bagi mereka. Tapi inilah firman. Ketika mereka sungguh-sungguh mendengar, mereka akan terus merenungkannya dan menggumulinya di dalam kehidupan mereka. Kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang sudah dibaca, khususnya ayat kedua dan ketiga. Itu ada satu kata yang sangat luar biasa, yaitu kata dengarkanlah di ayat yang kedua. Dan di ayat ketiga juga dikatakan diulang lagi, dengarkanlah. Itu adalah bentuk perintah agar Israel mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bukan sekedar mendengar melalui telinga. Betul, kita mendengar melalui telinga. Tetapi kita sungguh-sungguh mendengar. Mengerti maksudnya. Dan berani melakukannya. Itulah dimaksud dengan mendengar. Jadi orang-orang Israel diarahkan dan diminta, diperintahkan untuk mendengar secara sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Mari kita melihat Yesaya 6 ayat 8 dan 9. Bu Sylvia bisa membantu membacakan ayat ini. Yesaya 6 ayat 8 dan 9. Yesaya 6 ayat 8 dan 9. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sylvia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian perhatikan. Kata dengar dalam konteks dekat ini sama-sama kitab Nabi Yesaya. Di ayat yang ke-8 itu kata dengar ini bagi Nabi Yesaya sangat dekat sekali. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang kutus? Dan secara singkat Yesaya mengatakan, ini aku, utus aku. Jadi bukan hanya dengar-dengaran kita mendengar sesuatu terus lewat begitu saja. Tetapi Yesaya mendengar, kemudian meresapinya dan meresponnya. Inilah dimaksud dengan kata dengar. Dan kemudian apa yang diperintahkan Tuhan bagi dia? Dia disuruh oleh Tuhan, pergilah dan katakanlah pada bangsa ini, dengarlah. Yesaya mendengar, meresapi, memahami, dan merespon. Dan dia diperintahkan oleh Tuhan supaya perkataannya, dia memperkatakan kepada orang Israel. Dan perkataan itu diresapi, dipahami, dan direspon dengan baik. Tapi tidak mudah. Ayat yang ke-9 berkata, sepertinya berkebalikan. Mereka mendengar, tapi sebenarnya tidak menanggapi dan berikutnya. Dan itulah yang terjadi. Tapi sekali lagi, ayat yang kedua dan ketiga ini mengingatkan orang Israel supaya mereka mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Yesaya. Bahwasanya Tuhan tidak pernah ingkar janji dan mereka disediakan satu berkat yang istimewa. Mereka harus melakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Perjanjian Daud juga berlaku dan terus berlaku bagi orang Israel. Mereka harus mendengar itu sungguh-sungguh. Dan tantangan bagi mereka untuk melakukan apa yang Tuhan sampaikan pada mereka. Perhatikan, ada berkat istimewa. Ketika kamu keluar dari zona nyaman kamu di Babilonia dan kembali ke Yerusalem. Dan ada satu kata lagi yang menarik buat saya. Sesungguhnya, ayat 4 dan 5, diulang 2 kali. Ayat 4 dan 5 dimulai dengan
satu kata yang sama. Sesungguhnya. Dan keempat, aku telah menetapkan dia. Kemudian kelima, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Artinya ini bukan sekedar mereka mendengar, meresapi, menghayati, memahami, dan merespon. Tapi inilah yang terjadi. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka itu bukan harusnya menjadi tujuan akhir. Ada bagian-bagian yang istimewa yang harus mereka lakukan. Dan itulah yang sesungguhnya di dalam maksud dan tujuan Tuhan berkata pada mereka, memimpin mereka, meskipun mereka mengalami pembuangan, tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Tapi itu bukan tujuan akhir. Sesungguhnya ada di ayat yang keempat dan kelima. Bicara tentang raja, bagaimana mereka dipimpin oleh raja itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, betapa luar biasanya firman Tuhan ini. Yesaya berani keluar dari zona nyaman, menerima dan menanggapi suara Tuhan yang didengar olehnya. Dia seorang yang tidak fasih berbicara, tapi Tuhan menangkapnya. Tuhan memakainya. Dia keluar dari zona nyaman dia. Saya sudah aman seperti ini. Kenapa sih Tuhan manggil saya sebagai nabi? Tapi dia juga keluar dari zona nyamannya, dari wilayahnya, untuk memberitakan berita tentang firman Tuhan. Keluar, mengikut Tuhan, melintas batas. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga ada di dalam tantangan-tantangan seperti itu, bukan? Kita mungkin nyaman dengan apa yang sudah kita lakukan. Udahlah, ini udah cukup. Kita nggak perlu lagi. Tapi hari ini kita diingatkan. Mungkin juga Tuhan mengusik zona nyaman kita. Kalau hari ini Tuhan berbicara pada kita. Mengikuti Yesus. Melintas batas. Ada rema, ada firman Tuhan. Yang disampaikan kepada kita. Dan menggelitik, mengusik hati kita. Beranikah dan maukah kita melakukannya? Bukankah 21 Januari 1525 orang-orang yang bertekun membaca, merenungkan firman Tuhan, mereka juga tergelitik hatinya. Mereka diusik dari keadaan yang nyaman. Andaikan mereka terus mengikuti apa yang terjadi, tidak perlu ada baptisan ulang. Mereka aman-aman saja. Tetapi ketika menyadari bahwasannya baptisan bukan soal kelahiran saja, bukan soal warga negara, bukan soal kenyamanan, tapi baptisan adalah iman percaya kepada Tuhan. Ada keselamatan yang jelas di sana ketika dibaptis. Jadi bukan soal seremonialnya atau perayaannya, tetapi menghidupi iman di dalam firman. Itulah orang-orang anak baptis. Ada resiko, iya. Dan kita sebagai orang-orang anak baptis Menonet, ada tantangan-tantangan tersendiri bagi setiap kita. Bertekunkah kita dengan firman Tuhan? Saya terus mendorong kepada jemaat-jemaat sekalian. Bacalah firman tiap-tiap hari. Kita sudah punya grup Gema. Sekarang yang menjadi adminnya Ibu Ruth. Kita membaca bersama-sama tiap-tiap hari. Dan kita juga berdoa bersama-sama di grup pedati. Ada Diakan Retno di sana. Kita bersama-sama. Harapannya adalah kita semua membaca Alkitab tiap-tiap hari. Dan dengarlah Tuhan berbicara pada kita. Di grup Gema, tiap-tiap hari juga ada renungan yang singkat yang dibikin. Artinya terus memperkaya kita. Dan kita belajar bersama-sama. Tunduk pada kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaruh telinga kita dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Dengar suaranya dan perdengarkan suara kita. Sesungguhnya apa yang terjadi, itu harus kita sampaikan. Bukan menurut saya, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan ingin katakan di dalam hidup kita. Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, ada satu kata yang cukup menggelitik saya. Ada di bagian ayat yang kelima, bagian yang terakhir. Saya akan bacakan. Dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Ketika berhenti sampai di sini, saya melihat, wow, begitu luar biasanya firman Tuhan ini. Tuhan itu mengagungkan kita. Wow. Betapa luar biasanya. Kita pikir dengan apa yang kita lakukan, kita mengagungkan Tuhan. Oke, itu betul. Tapi ternyata firman Tuhan yang disingkapkan oleh Nabi Yesaya, Tuhan mengagungkan kita semua. Siapa kita? Kita yang melakukan. Tentu yang digabungkan kita yang melakukan dan tunduk pada firman Tuhan. Sesuai dengan gambar yang saya berikan tadi, gambar rel kereta. Saya mendapati bahwasanya hidup kita, di mana Tuhan mengagungkan umat, dan umat mengagungkan Tuhan. Itulah dua sisi rel yang berjalan bersama di dalam kehidupan kita. Tuhan mengagungkan umatnya, mengagungkan kita. Tapi juga umatnya atau kita itu mengagungkan Tuhan. Dan itulah perjalanan bersama di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan mengagungkan kita. Kita mengagungkan Tuhan. Berjalan selaras bersama-sama. Tidak, rel itu tidak terdiri dari satu batang besi yang panjang, tapi dua penopang. Kereta itu berjalan. Satu hal yang harus kita pikirkan serius. Beranikah kita keluar dari zona nyaman dan masuk pada pimpinan Tuhan? Keluar dari zona nyaman dan masuk pada pimpinan Tuhan. Yesaya mendengar, meresponi. Kemudian dia memperdengarkan. Dan tentunya harapannya atau tujuan akhirnya adalah jemaat juga meresponinya, menanggapinya. Sesuai dengan apa yang diperdengarkan oleh Yesaya. Keluar zona nyaman, masuk pimpinan Tuhan. Josh Blorok dan kawan-kawan, mereka sudah meneladani. Minggu Persekutuan Anak Baptis Sedunia bukan soal selebrasi saja, soal perayaan saja. Tapi nilainya bagi mereka berani dari zona nyaman mereka dan masuk pada pimpinan Tuhan. Lahirnya Anak Baptis membuat mereka ada di dalam pengejaran untuk mereka masuk dalam penyiksaan. Mereka terus dikejar. Tapi itulah Anak Baptis. Itulah kita. Kita harus masuk pada pimpinan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Mari kita tunduk di dalamnya. Dan kita perlu mengingat. Yesaya sudah berkata, kita perlu mengingat bahwasanya Tuhan Yesus itu juga memberikan teladan. Teladan di dalam kehidupannya. Mari kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8 yang akan dibacakan oleh Ibu Sylvia. Silakan Ibu Sylvia baca 4 ayat ini. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih, Bu Sylvia. Bapak, Ibu, saudara-saudari perhatikan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Bapak, Ibu, saudara-saudari perhatikan bahwasannya teladan daripada Yesus Kristus pun juga memberikan teladan bagi setiap kita. Dia mengosongkan diri, ini istilah yang terkenal yaitu kenosis. Dia rela mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus keluar dari zona nyaman, masuk dalam pimpinan Tuhan. Dia berani melewati batas, bukan soal wilayah negara, batas antara surga dan dunia. Tuhan melewati batas demi menebus kita semua. Bukankah ini teladan yang mahal harganya, yang tak ternilai harganya. Ketika kita menjadi murid Kristus, saya murid Kristus, beranikah kita meniru seperti yang diladankan oleh Kristus? Sebagai orang-orang Anabaptis, iman Kristen itu adalah berbicara tentang kemuridan di dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Anabaptis, juga termasuk Anabaptis Menonet, memahami iman Kristen itu adalah kemuridan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita tiap-tiap minggu kita mengadakan komitmen kemuridan. Kita mungkin hafal, tiap-tiap minggu kita menyampaikan, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan inilah yang kita hidupi sebagai orang-orang Anabaptis Menonet. Bicara tentang kemuridan, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan soal status sebagai murid Yesus, tapi setiap hari kita meneladani Kristus. Wow, tidak mudah, penuh tantangan. Tapi inilah kita ucapkan tiap-tiap hari. Ketika kita mengingat komitmen kemuridan, hidup kita akan terkoreksi dari waktu ke waktu. Apa yang kita lakukannya? Apakah hidup saya sungguh-sungguh mengenal Dia tiap-tiap hari? Tentu ada hati yang diusik, ada pikiran yang diusik, ada beberapa bagian di dalam diri kita yang diusik. Ketika kita terus meneladani Kristus di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Maka inilah kehidupan orang Menonet, kemuridan tiap-tiap hari. Saya berikan hal yang sederhana sekali lagi dengan gambar rel kereta api. Memahami, melakukan. Perhatikan, memahami, melakukan. Apa yang kita pahami, dan itulah yang kita lakukan. Kita memahami Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia memberikan teladan, melewati batas surga dan dunia. Tapi apa yang kita lakukan? Ingat rel kereta. Apa yang kita pahami, apa yang kita lakukan. Harusnya selaras. Kita bisa memberikan satu gambaran atau imajinasi dalam diri kita. Kalau kita menerima Yesus Kristus, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi teladan Dia dan Dia perintahkan, kereta itu ambruk. Karena satu batang besi yang panjang rel itu tidak berfungsi. Kita hanya memahami saja, tapi tidak melakukan.
Serius bukan? Mari, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sebagai orang-orang Anabaptis Menonet, kita merayakan Minggu Persekutuan Anabaptis sedunia ini dengan satu dorongan. Mari kita mengikuti Yesus, melintasi batas-batas. Batas apapun, termasuk pikiran kita. Kita teladani dia dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Sebelum saya menutup di dalam doa, ada satu agenda besar. Karena sebetulnya di tahun 2020 ini, atau 2019, 2020, Indonesia ditunjuk di tuan rumah dari pertemuan MWC, Menonet World Conference, ada di Semarang. Tapi karena adanya pandemi, diundur tahun 2022. Ini adalah video yang akan memperlihatkan kita informasi penting, kita bisa mendoakannya, dan kita bisa merayakannya bersama-sama di tahun 2022. Silakan untuk video bisa diputar. Gereja Injili di Tanah Jawa, Gereja Kristen Muria Indonesia, Jemaat Kristen Indonesia. 3 sinode ini memiliki sejarah yang berbeda, namun semuanya adalah anggota dari Mennonite World Conference atau MWC, Komunitas Gereja-Gereja Mennonite Sedunia. Bersama 104 sinode gereja lain di 58 negara, 1,5 juta anggota gereja Anabaptis Mennonite menjadi saksi Kristus dengan mengedepankan baptisan karena iman. Gereja-gereja Mennonite juga mengupayakan keadilan dan perdamaian di wilayahnya dengan berpedoman pada Alkitab sebagai firman Allah. Tiap 6 tahun, MWC mengadakan Temu Raya Sedunia. Di acara yang berlangsung selama hampir 1 minggu ini, ribuan peserta menyembah Tuhan bersama, saling mendoakan, berbagi pengalaman, beraktivitas bersama, dan melakukan pelayanan bersama. Di Temu Raya ada kegiatan untuk semua kelompok umur, dewasa, pemuda, remaja, sampai anak-anak. Banyak pilihan lokakarya, pameran, diskusi, kunjungan, pelayanan, dan permainan. Semua tersedia. Apapun minat Anda, apapun talenta Anda. Indonesia adalah tuan rumah Temu Raya yang telah diputuskan untuk diundur ke tahun 2022. Catat tanggalnya 5-10 Juli 2022. Jangan lewatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk menjadi bagian dari pertemuan akbar Gereja Mennonite Sedunia di Semarang. Kunjungi website atau kanal media sosial kami untuk mendapatkan info terkini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini. Meskipun ada kendala secara teknis, kami bersyukur kami masih bisa beribadah dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk firman-Mu di pagi hari ini. Bersama-sama dengan gereja-gereja Anabaptis sedunia, di dalam Minggu Persekutuan Anabaptis, kami boleh diingatkan satu hal yang penting. Itu bersama-sama mengikuti Yesus melintas batas. Tuhan, Kau mengerti segala keadaan kami. Mungkin kami menikmati bagian-bagian yang ada dalam diri kami mungkin dengan berlebih. Kami tidak mau mengambil resiko ketika kami baca firman-Mu, dan kami hanya berdiam diri saja. Tapi hari ini, pagi hari ini, Kau ingatkan kami ya Tuhan. Bagaimana keselarasan dan hidup sebagai orang-orang Anabaptis. Dan bagaimana
kami menjadi murid Tuhan, murid Kristus. Bukan sekedar status, tapi kami melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Tuhan, bukan juga sekedar kami memahami dalam tata pikir kami, tapi kami melakukan apa yang kami pahami dan kami imani. Itulah iman kami sebagai orang-orang anak baptis Menonet. Tuhan berkati setiap kami, apapun firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, yang mengusik kami, ya Tuhan yang menuntun kami, menolong kami, agar kami dimampukan untuk melakukannya. Teladan dari Josh Blorok, Conrad Grebel, dan juga Felix Mann boleh terus membakar hati kami. Mereka orang-orang yang setia dan tunduk pada firman Tuhan. Mereka berani keluar dari zona nyaman, masuk pada pimpinan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Kiranya gelora dari minggu persekutuan anak baptis sedunia ini tidak berhenti sampai khotbah ini selesai, tapi akan kami hidupi di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari sebagai murid Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari. Dan seperti yang sudah kita lakukan di dalam bulan-bulan yang lalu, kita akan mendoakan jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun hari lahir maupun ulang tahun pernikahan. Yang pertama, saya akan mendoakan terlebih dahulu jemaat-jemaat yang berulang tahun hari lahir. Saya akan undang sekaligus ambil sikap doa, nanti saya akan mendoakan. Nggak perlu hidupkan mic, tetap ada di tempat ya. Yang pertama, saudari Yanti Lestari Halim, berulang tahun tanggal 1 Januari, pas tahun baru. Ya. Kemudian Ananda Eliseva Sisilia Kencana, tanggal 5 Januari. Kemudian Ananda Mikaela Abigail Setiawan, tanggal 6 Januari. Kemudian tanggal 7 ada Ibu Ida Anggriani. Tanggal 11 ada 2 orang yang berulang tahun, yaitu Saudari Irma Meliani dan Ananda Miguel Albertus. Kemudian tanggal 13 ada Diaken Liane Handoko. Kemudian berikutnya Saudara James Josia Hudiono, tanggal 17 Januari. Kemudian tanggal 19 Bapak Thomas Gunawan. Dan kemudian berikutnya tanggal 27 ada 2 orang yang berulang tahun, yaitu penginjil Yonatan Setiawan dan Ananda Kaila Natania. Kemudian tanggal 30 kemarin ada 2 orang yang berulang tahun, Bapak Richard Ben Susanto dan Saudara Fernando Jose Supardin. Dan hari ini, tepat hari ini, Bapak Robert Cekniko yang ada di Surabaya berulang tahun. Silakan 14 saudara kita mengambil sikap doa dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara semua. Bapa di surga, kami bersyukur di tahun yang baru Tuhan juga mengingat dan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Januari ini. Tahun yang baru, pimpinan Tuhan yang baru, dan tantangan Tuhan yang baru. Berkat Tuhan yang baru, yang Tuhan juga nyatakan dalam diri mereka. 14 saudara kami berulang tahun di dalam segala keberadaannya masing-masing. Tapi kami tahu Tuhan, bahwasanya Engkau tidak pernah berubah di dalam kehidupan mereka. Meskipun tahun berganti, tapi Engkau tetap sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa menopang di dalam kehidupan mereka, memimpin, memberkati, dan memberikan teguran ketika mereka jauh daripada-Mu. Kiranya kasih setia Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan saudara-saudara kami semua. Menuntun mereka dan menjadikan mereka semua sebagai murid-murid Kristus yang menghidupi kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Berkati mereka semua ya Tuhan, apa menjadi pergumulan mereka. Tuhan yang memberkati, melimpah-limpahkan berkat. Bahkan Tuhan juga melimpahkan berkat dari apa yang tidak pernah mereka pikirkan. Tapi itulah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka boleh ada dalam keadaan yang sehat, studi dan pekerjaannya berhasil, juga rumah tangga dan keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa juga untuk Ananda Kaila yang masih terpisah dengan kedua orang tuanya ketika berulang tahun, bahkan sampai hari ini. Karena orang tuanya sakit. Tuhan berikan secara khusus sukacita dan juga damai sejahtera-Mu bagi anak-anakmu ini, Kaila. Tuhan berkati ya Tuhan. Bila sebentar lagi mereka boleh berkumpul bersama-sama, Kaila dan kedua orang tuanya, Pak Adwin dan Bu Sani. Terima kasih Tuhan. Limpahkan berkat-Mu bagi 14 saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemudian saya akan panggil Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun pernikahan. Ada 6 pasangan. Silakan duduk berdekatan, nanti pegang erat tangannya atau silakan dipeluk ya, saling memeluk gitu ya. Yang pertama Bapak dan Ibu Mikael Rio Perkasa, tanggal 5 Januari, kemudian tanggal 13 Bapak dan Ibu Rudi Hartono, kemudian tanggal 15 Bapak dan Ibu Heri Susanto, berikutnya Bapak dan Ibu Kasianto tanggal 17 Januari, kemudian yang lain tanggal 19 Bapak dan Ibu Yohanes Effendi, dan yang terakhir tanggal 27 Bapak dan Ibu Andi Gunawan. Silakan duduk berdekatan, saling megang tangan, atau berpelukan. Ambil sikap doa, dan saya akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kasih setiamu tidak terbatas dan tidak lapuk oleh waktu. Ketika Tuhan mencurahkan berkat bagi pasangan-pasangan berulang tahun di bulan Januari, ada 6 pasangan yang berulang tahun. Kiranya kasih setiamu itu senantiasa tinggal tetap di dalam kehidupan mereka. Memberkati mereka. Tuhan yang sudah mempertemukan mereka. Tuhan pula yang akan terus memimpin mereka. Tuhan menjadi dasar bagi bangunan rumah tangga mereka. Tuhan menjadi nahkoda di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bila senantiasa keluarga-keluarga Kristen ini diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi keinginan mereka, Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang memberkati. Biarlah senantiasa keluarga-keluarga Kristen ini juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka, dan berkati apapun yang dilakukan oleh mereka. Semuanya dengan kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah mereka menghidupi sebagai keluarga-keluarga Kristen yang tunduk pada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kasih dan setia tidak meninggalkan engkau. Ya, firman itu juga senantiasa hidup di dalam keluarga, pasangan-pasangan yang berulang tahun di bulan Januari. Kasih dan setia tidak engkau tinggalkan. Dimanapun engkau berada, kasih dan setia terhadap pasangan senantiasa menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Berkat-Mu turun atas mereka. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Diaken Ratno yang memimpin ibadah kita di pagi hari. Silakan Ibu. Terima kasih Pendeta Edi yang sudah memaparkan firman yang baru saja kita dengar. Kiranya firman yang sudah disampaikan akan bisa kita dengar dan kita aplikasikan dalam hidup setiap hari. Tuhan pun juga memberkati pelayanan Pak Edi
dan keluarga. Lagu pujian yang akan mengakhiri ibadah kita hari ini adalah Ajarku Jalanmu, Oh Tuhanku, dari PPR 1 nomor 319. Selanjutnya, komitmen kemuridan serta pengakuan iman rasuli akan dipimpin Pendeta Edi. Saya persilahkan Pak Edi. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian.
teduh. Tuhan memberkati.